بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبكم في دارين آمين. وروينا في صحيحهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي بقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وروينا في صحيحهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. Kami meriwayatkan sebagaimana tersebut pada kitab yang keduanya sahih, yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ya, dari Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari-hari yang beliau hari-hari tersebut itu berhadapan dengan musuh. Intazara hatta malat syams. Beliau menunggu sehingga tergelincir matahari. Jadi ketika panas, ya, ketika panas itu Nabi ya menunggu melewati waktu zuhur, ya, tunggu matahari bergeser. Kalau kita berarti bergesernya ke barat. Nah, maksudnya cuacanya sudah tidak terlalu panas. Summa qala fin nasi, kemudian beliau ya berdiri di hadapan khalayak ramai. Qala, beliau bersabda, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Hai manusia, wahai yang hadir, jangan menginginkan, ya, jangan sekali-kali menginginkan kalian itu berjumpa dengan musuh. Fas'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak suka dengan perang. Ya. Kalau kalian, ya, jangan sekali-kali minta berjumpa dengan musuh dan mintalah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Maka apabila kalian berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan musuh-musuh itu, fasbiru, kalian harus sabar, tenang, tidak boleh lari tapi hadapi dengan kesungguhan. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya surga itu di bawah, ya, kilatan, ya, atau di bawah naungan pedang.
Jadi kalau pedang itu ada matahari, kita angkat pedang itu sebenarnya ada zilalnya, ada naungannya. Tapi itu makna zahir, ya. Makna secara kontekstual yang dimaksud bahwa bukan dalam pengertian teks itu. Karena bayangan yang dihasilkan dari pedang itu tidak besar, tidak bisa menutupi tubuh manusia dari panas. Jadi maknanya bahwa di bawah kilatan pedang itu ada surga. Ya, dia mati atau dia tidak mati, ya insya Allah, terutama yang mati insya Allah masuk surga. Itu maksudnya. Summa qala, kemudian Nabi berdoa. Summa qala aida'a, ya, Nabi berdoa. Allahumma munzilal kitab, wahai Tuhan yang menurunkan Alkitab, wa mujris sahab, wahai Tuhan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang mengalahkan pasukan, ahzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaihim, tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat hadis yang lain, Allahumma munzilal kitab, wahai Tuhan yang menurunkan Alkitab, ya, Al-Quran, sari al-hisab, yang maha cepat, ya, menggeser awan, ya, ya, sari al-hisab, yang cepat perhitungannya, ya. Ini sahab, ya, matahari, sinar matanya itu sinarnya namanya sahab. Kalau di sini hisab, bukannya sahab, yang cepat, ya, dalam memperhitungkan amal. Ahzimin ahzab, kalahkanlah pasukan mereka. Allahumma ahzimhum, ya Allah kalahkan mereka. Wazalhilhum, bikinlah goncangan, ya, bikinlah mereka itu tergoncang. Porak-poranda itu maknanya. Zilzalah itu porak-poranda, ya. Jadi pertama yang bisa diambil pelajaran bahwa nggak boleh kita mengharapkan berperang itu, nggak boleh. Tapi kalau memang perang ada di hadapan kita, nggak boleh lari. Terus hadapi dengan sabar, karena di situ adalah kesempatannya untuk mendapatkan surga, ya. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Artinya dalam situasi bagaimanapun juga jangan lupa berdoa, ya, sampai mau perang pun minta pertolongan Allah. Nah, ini kalau buat kita sekarang berarti sebuah wacana, ya. Sekarang ini sebuah wacana buat kita. Boleh tidak doa-doa yang semacam ini dipergunakan dalam hal kepentingan politik, ya, dalam rangka memenangkan sebuah partai? Jawabannya bahwa partai-partai yang ada itu semuanya ada orang Islam di dalamnya. Ya, kalau kita minta supaya partai itu porak-poranda, hancur, mamanya di dalamnya itu ada. Yang kedua, kita tidak dalam konteks mempertahankan kita, ya, itu cuma kepentingan politik. Karena doa-doa yang semacam ini kalau dikabulkan itu benar-benar, ya, porak-poranda. Wa rawaina fi sahihima an Anas radhiyallahu anhu qala, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut pada dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim,
dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, sahabat Anas menceritakan, sabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Ketika Nabi melakukan sholat subuh, ya, di pagi hari, ya, pada masa perang Khaybar, falamma ra'auhu, maka tatkala mereka itu, ya, melihat Nabi Muhammad, qalu, ya, mereka mengatakan Muhammad wal khamis, Muhammad dengan 5 penjuru. Ya, itu 5 di situ maknanya maimanah kanan, maisarah kiri, muqaddamah depan, muakhkharah belakang, wa qalbun, dan ada yang di sekitarnya. Ya, itu disebut dengan khamis 5 itu. Jadi getar, ya, ketika melihat Nabi Muhammad itu dengan pasukan yang begitu komplit. Falja'u ilal hisni, maka mereka berlindung, ya, kepada al-hisn, ya, tempat perlindungan mereka itu. Jadi takutnya melihatnya. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya seraya beliau berdoa, Allahu Akbar, Allah Maha Suci, qaribati Khaybar, runtuhlah, ya, musuh-musuh di perang Khaybar ini. Inna idza nazzalna bi sa'amati qaumin fasaha sabahul munzirin. Inna nazalna, ya, sesungguhnya apabila kami turunkan, ya, bisa amati kaumin, dengan pertolongan kepada satu kaum, fasa'a sabahul munzari, maka buruklah di pagi hari orang-orang yang diberi peringatan. Nah, artinya perang Khaybar, kita tahu sejarahnya itu Nabi memenangkan perang Khaybar, menguasai dan mendapatkan beberapa ghanimah yang besar. Dan ini banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan perang Khaybar ini, ya, karena memang banyak, ya, mendapatkan ghanimah, keuntungan waktu rampasan-rampasan perang itu terjadi. Warwaina bil isnadi sahihi fi sunani Abi Dawud an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, kami meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih sebagaimana tersebut di dalam Sunan Abu Dawud dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani la turaddani, ada 2 hal yang tidak ditolak oleh Allah. Ai qallama turaddani, atau Nabi mengatakannya sedikit sekali, jarang sekali ditolak keduanya. Ad-du'a'u indan nida'i, pertama berdoa ketika azan, ya. An-nida, ya, bermakna azan, ya. Wa indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'dah, yang kedua ketika posisi bermasalah, bertemunya sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya ketika pasukan itu sedang ngebreng, ya, satu dengan yang lainnya bertemu dengan, ya, dalam perang, di situ pun doa itu kabul. Cuma kalau kita, wallahu a'lam, ya, ini Nabi yang mengatakan, kalau kita ikut perang gitu, kira-kira ingat berdoa enggak?
Ya. Nah, menurut saya mudah kita ingat. Biasanya kita itu mudah mengingat Allah itu kalau sakit. Ingat ya, mudah ingat. Yang kedua ketika susah, kita mudah. Jika banyak masalah, mudah. Nah, termasuk ketika kita perang dalam keadaan nyawa, ya, seperti orang yang berjalan dengan satu kaki, ya, di tengah perjalanan di pinggir jurang, antara hidup dan tidak, menjadi 50-50. Nah, pada saat itu kita bukan. Nah, yang bisa kita manfaatkan dari hadis ini adalah azan, ya. Jadi berdoa ketika azan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maksudnya setelah azan, ya. Ada juga orang yang memang menyempatkan doa di antara ketika menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan jawabnya Allahu Akbar. Ya, dan seterusnya. Bahkan ada satu amalan itu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuma sekedar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian berdoa, marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian kedua matanya diusap supaya matanya kuat, ya, matanya tidak buta, matanya, ya, dalam keadaan terpelihara. Ya. Kemudian kalau saya, insya Allah saya membacanya, tapi nyaris saya tidak melakukannya dengan kedua kuku. Ada yang dengan dikecup dulu di kuku itu, kemudian dibasuhkan matanya. Karena bisa jadi yang dimaksud, ya, bahwa qurrata ayun itu maknanya bukan cuma mata ini, ya. Karena pada kajian yang lain qurrata ayun itu menyenangkan itu, ya, maknanya kehadiran kita, di mana kita hadir menjadi menyenangkan buat orang yang kita datang menghadiri. Nah, itu namanya berdoa. Ya, ini ada salah sedikit. Untuk fi ba'din nisfi al-mu'tamadah yulqimu bil hadid. Ya, pada aku berpendapat pada sebagian teks yang bisa dipegang kuat bukan yuljimu tapi yulqimu. Wa fi ba'di bil jim ilahu ma zahirun, ya. Warwayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berperang, beliau itu berdoa, Allahumma anta abdi wa nasir. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkaulah kekuatanku dan penolongku. Bika aqulu, dengan Engkau aku menahan. Wabika usul, ya, dan karena dengan Engkau pula kami menyergap. Wabika uqatil, dan dengan Engkau pula kami memerangi mereka. Qala Tirmidzi hadisun hasanun, berpendapat Imam At-Tirmidzi hadis ini kedudukannya hasan. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, Nabi dalam keadaan situasi bagaimanapun tidak melepas doa. Jadi melibatkan Tuhan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Kalau kata kita, kalau lagi kondisi yang sangat urgensi, yang
repot kita. Bisa jadi nggak sempat berdoa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jangan lupa di sini doanya kabul, gitu ya. Pada saat perang itu doanya kabul. Untuk makna adudi auni, ya, maknanya adudi itu adalah pertolongan atau kekuatan. Qala al-khitabi makna akhulu ahtali, ya. Maknanya menolak. Qala wa fi wajhin akhar wa huwa ayyakuna maknahu al-man'u wa tarku. Maknanya itu ya menahan dan menolak. Min qaulika ala baina syai'ain. Ketika kau mengatakan kondisi dua keadaan, ya. Itu maksud al-man'u wa tarku. Idza mana'a ahaduhuma anil akhar, ketika mencegah salah seorang dari yang lain. Fa maknahu la amnahu wa la atfa'u illa bika. Maknanya tidaklah aku bisa menahan, tidak aku bisa menolak illa bika, kecuali dengan kekuatan engkau. Ya, jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna ya Al-Quran. Kenapa dituliskan huruf ba yang pada Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran itu pertama kali yang kita buka itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama Nabi di sini juga semuanya menggunakan huruf ba ya, yang bermakna ya indiyah, yang bermakna matinya. Jadi maknanya selalu di sisi Allah, selalu bersama Allah, itu maknanya ba. Ya. Jadi seakan kira-kira nggak ada satu pekerjaan perbuatan kecuali dia Nabi meminta supaya di situ ada kehadiran Tuhan, bersama Tuhan melakukan. Wa rawaina bil isnadi sahihi fi sunani Abu Dawud wa Nasa'i an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi dalam keadaan takut terhadap satu kaum, qala, beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan mereka di hadapanmu itu fi nuhurihim. Ya. Nuhur itu makna mafawqa sadri, di atas dada itu nuhur. Tapi nuhur juga itu bisa maknanya leher. Ya Allah, kami jadikan engkau di leher mereka itu. Wa na'udzuka min syururihim, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan mereka. Ini paham nggak nih maksudnya? Nabi sering menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Contohnya dalam doa yang pernah saya biasakan kepada jamaah ketika awal-awal COVID-19 itu, doa yang bisa mencegah supaya tidak terkena COVID itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil azim azim, a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin. Nah, ini anta akhizun bi nasiyatiha, engkau yang pegang ubun-ubun mereka itu. Jadi
Dawab itu al-hayawanat, semua binatang-binatang yang mau masuk, yang mau membunuh kita itu, engkau yang megang ubun-ubunnya ya Allah. Kira-kira ya, kalau binatang itu dipegang ubun-ubunnya sama Allah, sampai nggak tadi? Nggak akan sampai. Jadi ini bahasa simbolik. Ya, engkaulah yang memegang ubun-ubun virus, semua penyakit itu kau yang pegang ubun-ubunnya. Nah, di sini beliau mengatakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, aku jadikan engkau di leher mereka itu. Jadi ketika kita mau dihantam sama mereka, ditahan orang itu lehernya sama Tuhan. Sehingga nggak bisa maju, nggak bisa menghadapi kita, nggak punya kemampuan. Jadi memang Nabi itu tidak, bahasanya itu tidak vulgar, bahasanya itu tidak detail, tidak memperinci. Tetapi dari simbolik ini, bahasa-bahasa yang semacam ini kita ngerti bahwa Nabi minta perlindungan. Kalau dia mau maju dia nggak bisa, terhalang gitu. Ya, ada sesuatu dan lain sebagainya. Nah ini bisa ya kita pergunakan doa ini ya ketika kita berhadapan kepada sesuatu yang rumit ya, umpamanya ada begal dan lain sebagainya, atau kita mesti lewat tetapi di situ banyak anak-anak mabok dan lain sebagainya. Maka doa ini bisa kita pergunakan ya. Kita minta supaya Allah berada pada leher mereka ya, berlindung dari keburukan ya. Jadi nggak ada yang tidak dilibatkan Tuhan dalam kehidupan Nabi. Warawaitna fi kitab Tirmidzi an Umar bin Zakkara radhiyallahu anhu qala, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam kitab At-Tirmidzi dari Umar bin Zakkara radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah pernah berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Inna abdi kulla abdi, sesungguhnya hambaku itu ya, setiap hambaku ya, itu dalam apa itu, dalam bahasa itu, kalau di dalam syarah itu dijelaskan gini, biasanya ini bahasa untuk mengatakan teman yang sebenar-benarnya teman gitu ya. Hambaku yang sebenar-benarnya hambaku itu, begitu cara mengatakan ya. Inna abdi kulla abdi, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benarnya hambaku itu alladzi yadhkuruni wa huwa munafiqun, yaitu orang yang menyebut namaku hal keadaannya dia sedang berhadapan dengan yang sepadan. Firna itu ya, yang sepadan dengan, maksudnya perang ya, perang kalau seandainya 3.000 lawan 10.000 itu sebenarnya tidak firna, tidak berimbang. Walaupun Nabi pernah perang seperti itu menang gitu ya. Tapi kalau 5.000 lawan 5.000 itu namanya berimbang. Pada saat yang semacam itu dia bisa berdoa gitu. Kan huru hara itu lagi kuat gitu, tapi dia bisa berdoa gitu. Nah itulah sebenar-benarnya hambaku. Maksudnya dalam kondisi kayak begitu masih berdoa juga. Nah kita kadang-kadang ini kan punya masalah hidup lah. Ketika ketemu masalah itu
Maka pada saat itu yang kita ingat itu bukan Tuhan. Siapa yang bisa nolong saya ya? Ingat siapanya yang duitnya parkir, yang kalau dipakai sekian bulan aman. Itu bukannya abdi pun lah abdi. Jadi orang yang benar-benar ya hambaku dalam arti yang sebenar-benarnya itu ketika dia dalam keadaan bagaimanapun dan itu masih mungkin dia masih berimbang sama dia, masih mampu dia mengatasinya, masih nyebut nama Allah juga gitu, masih zikir juga kepada Allah. Itu abdi kullu abdi, benar-benar ya hambaku di antara hamba-hambaku. Ya. Ini Bapak-Bapak sekalian berat ya melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan situasi. Untuk ya zakaratu bi fadli zaini wal kafi wa iskanil ain al muhmalah bainahuma. Zakara. Wa rawaina fi kitab Sunni an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hunain. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam kitab Ibnu Sunni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, beliau menceritakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin." Dahulu kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perang. Falaki yang agung, maka Nabi berhadapan dengan musuh. Fasami'tu yaqul, ketika itu aku mendengar Nabi berdoa. Ya Malika Yaumiddin, wahai Raja pada hari kemudian. Ini kan Malik Yaumiddin. Ya Malika Yaumiddin, wahai Raja penguasa di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nabi doanya seperti itu. Nah ini juga Bapak boleh dipakai untuk doa kita ketika kita ya berhadapan dengan orang yang kita segani, orang yang menakutkan, orang yang mengancam, termasuk ya ketika kita punya masalah-masalah. Boleh. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini kan kalimatnya ini kan ya Allah gitu kan. Ya Allah, tetapi ya disebutkan sifat Allah. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falaqad ra'aitu rajulan tusra'u tadribuhal malaikatu min baini aydiha wa min khalfiha. Aku lihat beberapa orang musuh itu tadi tusra'u, dilemparkan, tadribuhal malaikatu, ya, yang melakukan reaksi, ya, memukul, artinya melakukan reaksi oleh para malaikat min baini aydiha, ya, di antara, di bagian, di hadapan kami, ya, kata beliau itu kami lihat itu ada orang-orang yang dilempar, yang tersungkur, wa min khalfiha, yang di belakang kami. Di depan, di belakang, dibikin hancur. Jadi malaikat turun. Dengan doa itu malaikat turun memberikan bantuan. Ya, subhanallah. Dan ini banyak yang hadis-hadis yang menceritakan itu, bahwa pada saat tertentu kondisi itu mestinya kalah gitu ya. Kemudian Nabi berdoa, kemudian diturunkan malaikat memberikan bantuan. Orang-orang lihat, ya, bantuan datang itu mereka melihat. Cuma mereka setelah menang baru tahu kalau itu malaikat. Karena ketika beristirahat dia nggak makan, dia nggak minum.
situ baru tahu, oh ini bukan dari bangsa manusia. Karena nggak istirahatnya dia diam aja, dan nggak kayak kita ngos-ngosan gitu ya. Ya memang nggak biasaan. Maka sahabat-sahabat banyak yang melihat dan mereka tahu ini bukan orang dan Tuhan, ya, malaikat. Warwal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil ummi bi isnadin mursalin, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um dengan sanadnya yang mursal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Utlubu istijabat du'ai." Mintalah, carilah diterimanya doa itu indal tiqa'il juyush, ketika bertemunya dua pasukan. Ya, ketika bertemunya pasukan. Wa iqamatis shalah, dan ketika akan didirikan shalat. Jadi an-nida yang tadi ini kalau menurut, ya, ini namanya tafsirul hadis bil hadis, gitu ya. Menafsirkan hadis dengan hadis ini, an-nida di situ maknanya bukan adzan. Kalau di sini maknanya itu iqamah. Ya, iqamah. Biasanya orang jarang baca doa. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk sawu sufan. Pada di situ Allahumma rabb ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati su'lahu yaumal qiyamah. Ya. Ati su'lahu, ya Allah berikanlah permintaan Nabi Muhammad yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mana yang diminta oleh Nabi itu? Bahwa Nabi minta syafaat. Ya, itu. Nah, itu doa. Jadi kalau kita minta supaya Nabi diberikan syafaat, maka kita bagian orang yang investasi dengan syafaat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu mananya? Allahumma rabb ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati su'lahu yaumal qiyamah. Ya, itu doa setelah iqamah. Baru doa perorangan, ya Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka shalihin. Itu yang baca bukan Nabi. Nabi sholat sudah selesai, Nabi sudah menghadap barat, mau takbiratul ihram, ada sahabatnya yang berdoa gitu. Allahumma apa itu atini afdhala ma tu'ti ibadaka shalihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ta ibadaka shalihin. Antukta ibadaka shalihin. Setelah saya sholat tadi yang baca doa siapa kata Nabi? Saya, ya Rasul. Ya, maka doamu insya Allah dikabulkan. Nah, jadi kalau kita berdoa seperti itu, nggak usah dirubah-rubah domirnya. Biar aja bunyinya seperti itu. Bagi setiap orang yang mau mengamalkannya itu, dia membacanya. Ya, tidak semua doa itu harus dirubah. Wa nuzulil ghaiz, dan ketika turunnya hujan. Qul huwallahu ahad.